Eh, Teman-teman ya, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini teman-teman ya. Kebetulan saya ini pas jualan ya, jadi rutinitas jualan walaupun kegiatan monoton ya, tapi mau gimana lagi, karena inilah kesibukan kita dan nafkah kita itu adanya dari berjualan roti goreng ataupun odadin dan cakwe teman-teman. Nah jadi teman-teman ya, saat ini itu memang kendala ketika kita usaha itu memang sangat banyak sekali ya. Dari itu kita itu memang harus lebih jeli lagi, lebih pintar lagi memanage ini. Karena dari penjualan pun ternyata sampai saat ini kita itu belum sama sekali stabil ya. Artinya setiap hari itu naik turunnya itu tidak bisa ditebak dan bisa dikatakan juga stagnan, bisa juga seperti itu ya. Tetapi secara siklusnya gitu kan, penjualan itu sangat sangat berbeda ya teman-teman. Nah kalau hari ini ya teman, saya lihat kan di tempat jualan saya, tempat jualan, tunggu dulu. Nah jadi di tempat jualan ini, nah teman-teman ya, jadi di tempat jualan ini sekarang udah mau habis teman-teman ya, baru jam 8 pagi gitu kan. Tetapi ini tidak bisa diprediksi atau dirasakan setiap hari, nggak bisa. Seminggu paling 2 kali 3 kali yang seperti ini gitu kan. Dan harinya itu tidak menentu. Padahal kalau kita jualan seperti biasa teman-teman ya, kalau jualan seperti biasa itu biasanya setiap hari-hari tertentu itu bisa diprediksi. Tapi sekarang tidak, memang berat sekali. Sehingga kita sendiri ya teman-teman, kalau jualan saat ini itu ya yang penting kita bisa jalan, bisa bertahan gitu kan. Nah ini bagi kita, saya sendiri kan merasakan ini. Saya berdagang di sini teman-teman ya, sudah 3 bulan gitu kan, sudah 3 bulan lebih ya, artinya sudah 3 bulan berjalan lebih gitu kan, 3 bulan masuk ke bulan yang keempat berarti saya di sini. Dan itu perkembangan tidak bisa signifikan. Artinya ya memang dari pertama buka itu memang dikatakan ada kenaikan, pasti ada teman-teman ya. Cuma kalau secara melonjaknya itu tidak ada teman. Ya, hanya bisa bertahan ya seperti itu, beginilah gitu kan. Jadi nah teman-teman, tentunya ini menjadi suatu bahan bahan pertimbangan kita ya, terutama bagi teman-teman yang ingin merintis usaha saat ini. Karena tantangannya di tahun-tahun ini terutama gitu teman-teman, itu begitu besar ya. Dan saya merasakan gini ya teman-teman, saya merasakan beberapa tahun terakhir, saya 2019 awal merintis usaha di Kalimantan. Dan di Kalimantan itu dari sekitar 3 tahunan ya, artinya ya 3 tahunan itu punya beberapa tempat. Dan di satu kota gitu kan, satu kota di Samarinda dan pernah buka di Sangatta, itu kabupaten ya, kabupaten Kutai Timur. Jadi kemudian saya off di sana ya, dipegang adik-adik. Kemudian saya ke Bandar Lampung ini merintis di sini. Nah memang perbedaan ya teman-teman, semenjak terjadinya corona kemudian sampai sekarang ya, itu ada hal yang beda itu teman-teman. Dan ini bukan saja yang saya rasakan secara pribadi, bahkan orang-orang yang sudah jualannya mapan seperti itu pun kendalanya sangat banyak sekali ya. Sehingga ini menjadi suatu referensi buat kita semua, buat teman-teman terutama yang akan buka usaha gitu kan, karena harus benar-benar jeli ya. Bagi kita yang sudah mapan, sudah berpengalaman saja masih kewalahan ya, masih kerepotan juga ketika kita membuka usaha seperti ini. Makanya ya tidak dipungkiri teman-teman ya, kita mau ngapain gitu ya, kita di zaman sekarang itu mau bekerja gitu kan, bekerja itu susah karena secara peluang pekerjaan gitu kan. Sekarang juga kalau di pabrik, di industri itu kan dimana batas usia juga kan gitu, jadi sulit sekali. Tetapi kalau kita membuka peluang sendiri, contohnya dengan cara berdagang gitu kan, berdagang seperti kita gitu kan, jadi mandiri, ya kemungkinan besar masih lumayan ya, artinya masih bisa kita dapatkan. Pertama kita harus belajar dari tutorial yang ada kan gitu teman-teman. Jadi itu beberapa hal yang terjadi saat ini teman-teman. Nah teman-teman, makanya kita itu kan kalau usaha sekarang itu mau merintis usaha, kita memang harus memikirkan yang dalam-dalam ya. Artinya ini gambaran ya teman, hanya sekedar gambaran.
saya itu di sini sekarang itu yang merintis sudah 3 bulan lebih ya, sudah 3 bulan, artinya mau kemarin baru bayar kontrakan yang untuk ke-4 bulannya, berarti kan hampir 4 bulan untuk berjalan gitu kan. Nah jadi kita di sini juga omset tidak terlalu apa ya, ya awal-awal ketika kita buka usaha pertama gitu kan, ya memang standar, artinya omset 100-an 200 gitu kan, kemudian naik 300 ke 400, itu bertahan setelah 2 bulan ke sini ya, 2 bulan lebih lah artinya. Oh ya setelah 2 bulan gitu kan. Itu hanya gambaran. Tetapi di 2 bulan kemudian, di sebulan masuk ke bulan keempat gitu kan, itu stagnan teman-teman. Stagnan. Jadi perkembangannya itu tidak bisa dibaca lagi karena dalam seminggu ya teman. Dalam seminggu, umpamanya nih hari ini kita itu tutup lebih awal, tutup kan jam 8:30, habis jam 9 gitu kan. Besok itu belum tentu bisa seperti itu. Dan kalau kita jualan dulu teman-teman, ini sekedar sharing saja. Dulu itu bisa dibaca prediksi hari-hari apa yang bisa rame. Kalau kita tuh jualan kuliner, bukan hanya jualan kuliner odading dan cakwe aja, tapi hampir semua kuliner ya itu bisa dibaca. Contohnya gini teman-teman, umpamanya rame-ramenya itu, siklus rame orang beli kuliner itu biasanya di hari Minggu ya. Itu memang dimanapun terjadi seperti itu, baik di Pulau Jawa, di Kalimantan. Bahkan teman-teman yang merasakan sudah usaha lama itu pasti ada suatu lonjakan di hari Minggu gitu kan. Ya mungkin kalau di tempat teman-teman sekarang yang sudah mapan-mapan itu ya mungkin masih terasa, walaupun sebenarnya ada penurunan, cuma tidak begitu apa ya, begitu jaraknya tidak begitu dalam gitu kan. Tapi pasti ada penurunan kalau sekarang. Nah sekarang dari hari-hari itu teman-teman tidak bisa dibaca. Contohnya hari kemarin bisa ramai gitu kan, besok bisa jadi malah sepi gitu kan. Padahal biasanya kalau memasuki hari Sabtu Minggu itu kan kita poinnya di situ, artinya kita dapat bonus lah harinya seperti itu. Kita nambah buat, apalagi puncaknya di hari Minggu kita bisa bikin banyak. Sekarang itu nggak bisa teman-teman, karena ya mungkin memang faktor dari apa ya, daya beli sendiri, ekonomi sendiri memang sangat rendah sekali, sehingga kita berdagang pun tidak bisa diprediksi secara real ya. Tapi bukannya saya menakut-nakuti teman-teman yang akan usaha ya, tetap usaha saja, karena ada teman kita juga yang baru merintis, termasuk saya yang baru merintis di sini kan, ya nyatanya toh bisa apa ya, bisa berpendapatan ya, alhamdulillah cukup gitu kan. Artinya kalau sehari kita bisa dapat kotor umpamanya 250 atau 200 kotor ya teman-teman, mungkin nanti dari sisa bayar kontrakan, dari sisa bayar lapak jualan gitu kan, masih punya juga artinya pegangan uang daripada kita tidak jelas ya seperti itu. Enaknya juga kalau usaha sendiri kan lebih bebas lagi dan tidak ada yang ngatur, sehingga pikiran kita lebih rileks kan seperti itu. Dan kita bisa berkreativitas yang lain ya, di dunia lain seperti itu. Jadi buat teman-teman semua yang baru makan merintis saya ini, ya saya hanya menyemangati aja, cuma gambaran-gambaran yang ada saat ini memang realnya seperti itu teman-teman, sehingga bisa menjadi acuan teman-teman ketika teman-teman mau usaha itu ya setidaknya siap-siap gitu lah, siap-siap. Kemudian kalau membuka usaha kita harus punya budget sekian, harus punya kalkulasi sekian gitu ya, sehingga perhitungan-perhitungan dari teman-teman semua nanti ketika buka usaha awal itu jangan tertekan gitu lah, artinya jangan terlalu terkuras di situ, sehingga kita masih punya cadangan dan backupan gitu kan, sehingga laju ke depan kita lebih tenang. Kalau namanya kita punya backupan itu tenang teman-teman, sehingga ya tadi jalannya itu lebih nyaman gitu kan, dan menjalankan itu kita tidak ada tekanan sama sekali. Oke, jadi itu saja teman-teman ya, sedikit sharing cerita saya di pagi ini pas di tempat jualan. Semoga segala aktivitas kita, teman-teman semua lancar, sehat, dan harapan-harapan kita ke depannya semakin berkembang yang pastinya. Dan jangan lupa ya teman-teman semua, support terus channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.